kita lakukan anamnesis. Ya. Ini adalah pemeriksaan subjektif. Nah, yang paling penting adalah rasa sakitnya itu di mana? Ya. Oke. Kemudian ada enggak ini? Ya. Gangguan gerak ya pada leher atau apa pada vertebra ya. Oke, misalnya ini vertikal sampai lumbal. Oke, misalnya rasa sakitnya di mana? Kalau rasa sakitnya ini lokal, ya ini berarti kemungkinan besar hanya lokal plus gangguan gerak, maka kemungkinan besar adalah fasetnya, ya. Lalu paling muscle, ya. Nah, kalau dia menjalar, nah ini yang kita harus lakukan pemeriksaan nanti, ya. Oke, menjalar itu bisa ke kepala, ini C0 sampai C3, bisa menjalar ke upper extremity, ke bahu sampai ke bawah, ya. Ini nanti akan sesuai dengan dermatomnya, ya. C7 yang paling sering, C8. Nah ini yang paling sering adalah menjalarnya. Nah kalau misalnya menjalarnya sesuai dengan dermatom, berarti ada iritasi akar saraf, ya. Iya. Jadi kalau misalnya ini sesuai dengan dermatom, berarti iritasi akar saraf. Iritasi akar saraf biasanya penyebabnya apa? Ya, iritasi, kompresi, sama apa penyebabnya? Yang paling sering adalah penjepitan dari diskus yang terjadi protrusi, ya, disprotrusi, ya, atau bisa juga iritasinya karena apa? Yang sering, ya, karena ada dia keluarnya, akar saraf ini keluarnya melalui apa namanya? Ya kan dia di columna vertebralis, terus akar saraf itu kanan kiri keluar melalui apa? Foramen apa namanya? Intervertebra. Intervertebra. Foramen? Intervertebralis. Ya, foramen intervertebralis. Ya. Foramen intervertebralis narrowing ini penyempitannya penyebabnya macam-macam, ya. Bisa karena ada apa namanya? Ada degenerasi, ya. Yang sering karena degenerasi. Oke. Kalau ada penjepitan seperti ini, ya berarti harus kita berikan apa namanya, pembebasan, ya. Tapi kita enggak, ya ini sih yang paling sering inilah, ya, 75 sampai 80% lah, ya. Ini paling cuma 15 20% lah, ya. Misalnya yang lain-lain. Nah, oke.
eh, semuanya sih sama, karena ada iritasi, ada kompresi, maka harus dibebaskan kompresinya, ya, dengan traksi. Ya, kompresi juga bisa dari otot yang lemah, ya, maka harus di Iritasi aliran strengthening. iritasi akar saraf. Ya. Oke. Nah, ini biasanya dengan latihan McKenzie exercise. Ya. Oke. Intinya kita tanya seperti itu, ya. Tapi untuk tahu apakah dis, apakah foramen, ya tetap harus lihat ronsen atau bukan ronsen, CT scan, ya, atau MRI. Tapi kalau dia datang ke kita, oke, ini diskus atau foramen itu vertebralis atau apa? Nah, itu nanti ada caranya, ya. Oke. Sekarang kita ini, ya. Oke. Ya, lalu bisa juga dia ada yang, Traksi. nah, menjalar ini disebut sebagai menjalar ini disebut sebagai radikulopati, ya. Radix itu akar saraf, berarti masalahnya di akar sarafnya, ya. Tapi ada juga yang dia reverse, ya, nyerinya itu apa namanya, menyebar lah, ya, menyebar tapi tidak sesuai dengan dermatom, berarti bukan radikulopati. Ini disebut sebagai reverse pain, ya. Reverse pain itu ada dua, ya, bisa karena somatik itu ya memang ada masalah pada muskuloskeletal, ada yang apa namanya, disebabkan oleh organ dalam, ya. Ini istilahnya saya tadi lupa pakai organ dalam, jadi internal organ. Misalnya jantung, kalau orang sakit jantung kan nyerinya sampai ke lengan kiri seperti itu. Terus kalau misalnya ada orang sakit di apa namanya, karena ada iritasi pada penjepitan pada diafragma, itu rasa sakitnya di kiri atas, bahu kiri atas, atau ginjal misalnya, ya, itu rasa sakitnya akan terasa di kanan kiri belakang sini sampai ke perut. Nah, seperti itu, ya. Nah, revert menyebar ini yang organ dalam kita lupakan, dan kita sekarang yang somatik. Nah, yang somatik ini, ya, itu bisa disebabkan oleh ototnya, ya, yang disebut sebagai myofascial trigger point syndrome, ya. Lalu ada juga yang disebabkan oleh apa namanya, gangguan adanya penjepitan pada, atau bukan penjepitan, ya, ada iritasi pada dura mater, ya. Ini menyebabkan revert pain, ya. Nah, nanti, kalau myofascial trigger point ini nanti ada mapnya sendiri. Nah, nanti tinggal cari aja, ya. Misalnya ada kalau misalnya otot deltoidnya itu ada myofascial trigger point, nyebarnya kemana?
terus otot misalnya sternocleidomastoideus, upper trapezius itu nyebarnya kemana, ya. Itu ada diagramnya, ya, ada map atau diagramnya. Nah, yang dura mater itu kan bungkusnya medula spinalis, ya. Dura mater atau dural sleeve. Jadi seandainya ini ada ini medula spinalis, lalu kan mereka keluar akar sarafnya, ya. Nah, keluar akar saraf begini. Oke. Misalnya ini C4, C5, C6, ya, kanan kiri, ya. Nah, ini bungkusnya itu dia ada di medula spinalis sampai pas keluar, ya, tapi sampai sini aja kayak baju, jadi sleeve seperti ini. Tapi di sini udah nggak ada apa namanya meningennya. Jadi meningen itu dura mater, arachnoid, yang mater, ya. Nah, yang paling luar kan dura mater itu yang teriritasi, ya. Kalau dura mater teriritasi, dia akan menghasilkan nyeri yang menyebar yang khas, ya, terutama di area misalnya kejadiannya pada servikal dan lumbal, ya. Jadi kalau pada servikal misalnya yang kena adalah C6, ya, maka dia akan terasa nyeri di area 4 level di bawah C6, berarti C7, C1, C2, ya, 4 level di bawahnya, dan 4 level di atasnya, C5, C4, C3, C2, ya. Tapi bukan dermatom, pokoknya level segmen medula spinalisnya, segmen spinalisnya, ya. Jadi nyerinya itu, nyerinya lebar banget, ya, dari atas sampai ke bawah. Nah, itu ciri khas dari dura mater. Jadi nyeri yang menyebar itu ada dua, ya. Ada yang menjalar, ada yang menyebar, ya. Yang menjalar disebut radikulopati, ya, atau nyeri radikuler, ya, atau radikular pain, ya. Yang menyebar itu river pain, ya, bisa karena myopathy trigger point, bisa karena dura mater, ya. Oke, nah sekarang bagaimana pemeriksaannya, ya? Maka untuk anamnesisnya, yang pertama harus dicek adalah ada penjalaran atau tidak, ya. Oke, ya, atau tidak. Kalau tidak, ya, berarti dia lokal, kemungkinan masalahnya hanya di facet, ya, dan atau muscle, ya. Jadi misalnya dia nyerinya hanya di katakan di sini, ya, di C6, ya, misalnya. Nah, bagaimana kita mempalpasi C6, ya? Kita raba dulu. Nanti ada yang menonjol. Nah, ini adalah C7, menonjol pertama, nanti menonjol kedua C1, ya. Oke, tapi kadang ada yang T1 lebih menonjol dari C7. Maka kita coba ini, ya. Kita fleksikan, coba ada ke sana. Ya. Nah, ini yang paling nonjol. Kita fleksikan. Nah, dia akan ada
gerakan, ya. Jadi hilang, ininya masuk, ya. Terus kita raba lagi, ya. Oke, oke, ya, coba ke ekstensi, ya. Stop. Ya, yang C6 hilang, yang C7 masih keraba. Kalau diginiin banget juga masih keraba. Ya, oke. Kalau T1 ini di bawahnya, coba terus. Nah, kalau T1 ini dia nggak gerak, ya. Ya gerak tapi nggak hilang, nggak masuk, ya. Oke, berarti itu benar. Yang menurut tadi apa namanya, penjalanan atau enggak? Kalau nggak ada, ya. Jadi kemungkinan masalahnya adalah di facet atau hanya kaku aja ototnya. Oke, nah sekarang kita cek kalau misalnya dia masalahnya di facet atau bukan, ya. Kita palpasi, ya, ini adalah processus spinosus, ya, di sebelah, ya, di sebelah kanannya ini adalah processus transversus, ya. Oke, kita berikan dorongan, ya. Oke, next. Ini bisa sambil tidur, lebih ini, tapi ini karena saya ini sebenarnya duduk juga bisa. Oke. Maka ini tangannya proses spinosinya ini kecil, maka tangan kita pakai tangan yang kiri aja, ya. Lalu kita dorong, coba tegak aja, tegak. Ya, oke, stop. Nah, lalu kita dorong, terasa? Ada rasa sakit? Enggak. Oke, ya. Ini namanya adalah central vertebral pressure, ya. Kalau enggak, berarti cek, ya. Pertama adalah central vertebral pressure. Lalu ini P, ya. Lateral, ya. Yang kedua lateral, ya. Lateral atau unilateral vertebral pressure. Oke. Misalnya kita cek mana yang sakit, ya. Oke. Misalnya ini C6. Oke, saya tanda aja. Ini yang saya pegang yang C6, ya. Ini 6, 7. Ini terakal 1. Oke, ya. Misalnya yang C6 ini sekarang dia sakitnya misalnya di kanan. Ya, kalau misalnya sakitnya di tengah, ya kita dorong di central vertebral pressure. Tapi kalau sakitnya di kanan, kita bisa dorong dua-duanya, tengah sama yang kanan. Ya, oke. Tegak, ya. Oke, nah ini sekarang saya dorong. Ya, oke. Ya, saya dorong di C6-nya, ya. Ini karena kecil banget, ya. Maka saya bisa pakai tangan ini lalu saya dorong, ya. Terasa? Oke. Ada sakit? Ya. Biasanya kalau didorong gini dia memprovokasi rasa sakitnya. Ya. Oke. Nah, ini untuk provokasi nyeri. Ya. Oke.
Lalu berikutnya vertebral pressure ya. Vertebral pressure. Lalu yang kedua kita cek apa namanya facet joint, movementnya ya, dengan cara ya, misalnya dia masalahnya tadi di C6 C7 ya. Ya. Oke. Ya. Nah, ini di C6-nya ya. Oke, saya coba, saya suruh dia untuk, jadi gini. Ini facet joint, ini C6, ini C7. Jadi kalau misalnya gerak fleksi dia akan membuka facetnya. Kalau ekstensi dia akan menutup. Ya. Terus kalau dia nengok ke kiri, ya, dia nengok ke kiri, maka yang kiri nutup, yang kanan ngebuka, ya. Nah, maka saya suruh dia untuk nengok ke kanan dan ke kiri. Oke, coba kamu ada di sini sekarang. Ya. Tegak dulu, lihat depan. Ya. Sekarang coba ya. Coba pelan-pelan nengok ke kanan sampai ini maksimal. Ya. Terus ke kiri. Ya, oke. Balik. Yuk, sekarang tempelin kupingnya ke bahu yang kanan dulu. Terus yang kiri. Ya, oke. Nah, ini yang kiri lebih terbatas daripada yang kanan. Ketika gini ya, jadi ngebukanya ada masalah, ya. Oke, jadi berarti dia ada masalah, ya. Ketika open, ini disebut sebagai open restriction. Ya. Nah, closingnya nggak ada masalah, ya. Jadi kita lihat ya masalahnya pada saat open atau saat closing, ya. Lalu yang kedua, ya. Jadi tadi keterbatasannya adalah pada saat dia ke kiri. Nah, ini keangkat ya karena dia maksa. Nah, sekarang berarti open restriction pada facet, misalnya nih ya, saya juga belum cek misalnya di C6 C7 yang ya, Pak, kanan, ya, yang kanan, karena pada saat ke kiri dia terbatas, ya. Nah, oke. Lalu oke, ini biasanya rasa nyerinya hanya di sekitar sini saja, facet, ya. Oke. Nah, berikutnya, ya, kalau nggak ada penjalaran, ceknya hanya ini aja, ya. Paling ketika kita baru terakhir palpasi selalu terakhir, ya. Jadi kita palpasi ada ketegangan otot misalnya di sekitar sendi yang sakit atau tidak, ya. Jadi untuk muscle, ya, spasm, ya, muscle spasm ini bisa juga karena dua-duanya, jadi udah ada masalah pada facet, akhirnya dia rasa nyeri menimbulkan spasme, ya.
Nah, sekarang masalahnya kalau ada penjalaran. Oke, maka kita cek, coba tiduran. Ya. Ya. Yang pertama dengan passive neck flexion, ya. Passive neck flexion test, ya. Oke. Jadi secara pasif, coba relax. Secara pasif kita lakukan gerakan fleksi. Oke, lagi. Terus kemudian kita tahan, ya. Kita tunggu sampai 30 detik. Ada nggak rasa menjalar? Kalau ada rasa menjalar, ya berarti memang betul memang ada masalah berupa iritasi saraf. Tapi belum tentu iritasi akar saraf, ya. Oke. Enggak, radikulopati tadi bisa penjara tadi bisa radikulopati, ya, atau radikular pen. Satu lagi iritasi tadi bukan pada akar sarafnya tapi udah pada saraf tepinya, ya. Saya lupa namanya, tapi iritasi saraf perifer, ya. Jadi ada iritasi saraf perifer. Oke. Kalau iritasi saraf perifer dia tidak akan sesuai dengan dermatom juga, tetapi rasa sakitnya akan menjalar, ya, ke distal. Oke. Contohnya gini, kalau kena C5 berarti dia sesuai dengan dermatom C5 atau C6. Tapi bisa jadi dia kena masalahnya di saraf. Jadi C5, C6, C7, ya, C8, ya, lalu T1 itu membentuk sampai C8 saja. C5, C6, C7, C8 membentuk plexus brachialis. Nah, kemudian plexus brachialis ini bisa kena misalnya di nervus medianusnya saja, ya. Nah, kalau dia kena di nervus medianus, ya dia sama gejalanya itu ada ada semacam parestesi, kesemutan. Nah, kalau penjalaran ini ada kesemutan, ya. Kalau ripple pain ini nyebar ini dia hanya pain saja. Kalau menjalar dia bisa kesemutan, nanti lama-lama dia bisa juga sampai lemah ototnya, ya, karena biasanya teriritasi itu akan menimbulkan iskemik pada sarafnya, ya. Oke. Tesnya, ya, satu tadi pakai passive neck flexion, lalu berikutnya pakai ULTT, ya, upper limb tension test, ya. Yang pertama, ya, kita cek, ya, ini masih misalnya pakai yang medianus, ya, kita dorong depresi bahunya, lalu depresi skapulanya, ya, buka jari-jarinya. Oke. Kemudian ininya 100 derajat sampai 110 derajat. Lalu kita eksternal rotasikan, ya. Baru kemudian kita terasa. Oke, ulangi lagi. Buka jarinya. Oke. Relax. Ya. Terasa? Terasa?
Ya, oke. Ya. Kalau ini sih dia bisa normal sampai sini, tapi kalau yang ini dia cuman sampai sini aja udah sakit. Nah, ini berarti ULTT-nya positif, ya. Jadi salah passive reflection tadi ULTT positif, ya. Kalau iya, berarti kemungkinan dia yang tadi, yang penjalaran, ya. Oke, ini tes pertamanya, ya. Lalu kita follow up, ya. Ini sekarang masalahnya dia sudah parah atau tidak. Kalau sudah parah, maka akan bereaksi, ya. Rasa nyerinya tuh sampai di dermatomnya, ya. Terus refleks fisiologisnya juga akan bereaksi, meningkat, ya. Oke. Lalu ada juga gejala pada kalau parah, ya, myotomnya juga akan melemah, ya. Oke. Myotom misalnya kita cek, ya, untuk C6, ya, misalnya itu C6 myotom untuk myotom untuk C6 adalah fleksi dari elbow dan ekstensi dari wrist, ya. Maka kita cek, ya, fleksi elbownya masalah atau tidak. Oh ya, berkurang. Terus kita cek kekuatannya berkurang dibandingin kanan dengan kiri, ya. Kalau ini semua positif, berarti dia masuk sebagai kategori nyeri radikulopati, ya, yang fall out itu istilahnya ada muncul gejala, ya, yang lebih parah lah, ya, intinya. Oke. Tapi kalau misalnya nggak ada ininya nggak muncul, ya, maka bisa jadi dia sebenarnya juga nyeri ini, ya, tapi nggak terlalu parah. Jadi misalnya refleks fisiologisnya nggak masalah, ini nggak masalah, hanya ininya saja, dermatonya saja, ya. Hanya 1 dari 3 itu berarti bukan fall out tapi ringan, ya. Oke. Nah, berikutnya kita ingin cek, ya, apakah dia ada disprotusi atau tidak. Coba duduk, ya. Oke. Kita bisa berikan kompresi, ya. Nah, bisa netral seperti ini, bisa juga unilateral, ya. Dia miring ke sisi kanan yang tempat sakitnya, terus kita tekan. Kalau ada rasa nyeri, berarti Oke. Habis kita tes gini, ya. Lalu kita kita tes juga dengan Tadi namanya compression, terus sekarang kita tes dengan distraction. Ya, distraction itu traksi maksimal, distraksi. Nah, kalau dua-duanya positif, berarti kemungkinan besar ada masalah
pada diskusnya, ya, ditambah dengan gerakan fleksi yang lebih nyeri, ya. Tetapi kalau misalnya dia tidak ada gerakan fleksi yang nyeri dan kompresi nggak terlalu nyeri, tapi nyerinya baru terasa pada saat saya berikan lateral fleksi, ya, plus rotasi ke kiri, lateral fleksi ke kanan, ya, saya berikan kompresi baru dia terasa nyeri, maka kemungkinan masalahnya adalah pada foramen intervertebralis, ya. Tuh. Nah, oke. Oke, jadi ini masalah yang terjadi pada leher, ya. Kalau pada lumbal, ya, pada torakal juga hampir sama. Coba sekarang tiduran. Tiduran sini. Kalau pada lumbal, bedanya passive neck flexion ini diganti dengan yang disebut sebagai SLR, ya. SLR atau straight leg raising, ya. Jadi kakinya lurus, ya, terus kemudian, nah, ini kalau ada nyeri sebelum 70 derajat, maka berarti ada masalah pada saraf. Tapi kita belum tahu masalahnya pada akar saraf atau pada saraf tepi, ya. Oke. Lalu kita berikan tes, ya, dengan kita pasif kan, ya, nggak ada sakit, ya. Terus kita turunin sedikit, kita tekuk, nah, nyerinya muncul. Atau kebalikannya, di sini sakit, ya, lalu sakit, misalnya anggap aja ini 50, lalu kita turunin sedikit, kita dorsofleksi, sakit juga, berarti memang ada masalah pada saraf. Tapi kita nggak tahu, ya. Itu kalau positif berarti ada masalah pada saraf. Kemungkinan radikulopati atau saraf tepi atau saraf perifer, ya. Tapi kita belum tahu nih, ya. Nah, salah satunya, ya, yang bisa membuat prediksinya adalah dengan kita berikan ini, terus kemudian angkat kepalanya. Nah, kalau dia ada rasa nyeri, kemungkinan dia dari diskusnya, ya. Atau coba duduk. Nah, kita berikan slant test, ya, tangannya ke belakang gini. Ya, sana nih, hadap sana biar temennya tahu. Ya, tangannya ke belakang, duduk biasa aja. Oke. Terus kemudian angkat kakinya. Satu aja, yang kanan aja misalnya. Nah, terus tangannya diangkat dulu. Begitu, ya. Oke, terus ini saya gerakin gini. Nah, kalau dia nyeri, terasa? Gimana terasanya? Ya, kalau dia ada nyeri, kemungkinan sih dari diskus, ya. Tapi masih belum fix betul, ya, dari diskus atau bukan. Nah, kalau dari diskus, memastikan, ya, dari diskus atau saraf tepi, ya, mau memastikan dari apakah dari radikulopati atau dari saraf tepi,
Kalau radikulopati, maka dermatom akan positif. Kalau saraf tepi dia tidak akan nyerinya nyebar lebih dari 1 dermatom. Ya. Tesnya apa? Oke, tesnya kalau saraf tepi, ya, yang kita curigai saraf tepi apa? Ya, misalnya saraf tepi ischiadicus, ya kita berikan tes seperti ini, ya. Atau yang kita curigai misalnya di belakang ini ischiadicus, nanti dia pecah dua, ya, menjadi saraf apa namanya? Phenicus, ya, dari ischiadicus ini ke depan dan ke belakang, saya jadi lupa ya, tapi intinya kita bisa cek, ya, dari SLR. SLR-nya kita bedakan SLR dalam posisi dorsofleksi plus eversi, ya, inversi, ya, benar dorso plus eversi, ya. Nah, ini nanti saraf apa yang kena, ya, beda. Dorso plus inversi juga saraf apa yang kena, beda, ya. Lalu inversi plus plantar fleksi, ya, ini saraf ini yang kena, ya, peroneal, ya. Jadi saraf apa yang kena itu bisa kita tes dengan namanya neurodynamic test, ya. Itu kalau saraf tepi, ya. Oke, neurodynamic test, ya. Oke. Nah, kalau nggak ada penjalanan itu berarti back pain biasa, ya. Kalau back pain biasa, coba tengkurap. Back pain biasa itu lebih simple, yang paling sering disebabkan adalah karena ya, biasanya dia akan nyeri kalau kita berikan CVP, Central Vertebral Pressure, ya, pada L5 dan L4, ya. Berarti itu masalahnya di apa? Faset, ya. Jadi itu masalahnya di faset. Hampir sama dengan cervical tadi. Kita berikan vertebral pressure, ada nyeri, ya, itu masalahnya di faset. Lalu kita palpasi, ada muscle spasme, berarti selain faset juga ada masalah pada muscle-nya, ya. Secara garis besar seperti itu.